bersama-sama. Sinar langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Haleluya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Yang bersuka cita suarakan langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Here we go. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan Yesus. Angkat suaramu, katakan haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Silakan Kak. Shalom, selamat berjumpa kembali dalam ibadah online Bapak Ibu, Saudara-saudari, komunitas pesat yang ada di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kita bersyukur di hari pertama kita memasuki tahun ke-35 pesat melayani di bangsa ini. Kita akan beribadah bersama. Biarlah ibadah kita pada saat sore hari ini berkenan di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan siapkan seluruh hidup kita. Kita mau menyembah Tuhan Raja di atas segala raja. Kita mau pujikan pujian Yesus, ku cinta Kau. Di dalam suka dan duka, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak diagungkan, Yesus Raja di atas segala raja. Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau. Ku tinggikan, ku agungkan. Aku
anugerah. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sekali lagi, sebab Kau yang layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, di atas segala raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Haleluya. Kaulah Raja kami, Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak diagungkan. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih Tuhan. Kau saja yang kami agungkan, Kau saja yang layak ditinggikan. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang layak, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang suci, amin. Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, Kau yang layak terima glory, Kau layak terima glory.
Yesus Kau Tuhan. Sekali lagi, Kau yang layak terima glory. Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan. Benar Tuhan, Kau saja yang layak untuk ditinggikan. Kau saja yang layak menerima setiap pujian penyembahan kami. Pada saat sore hari ini Tuhan, kami seluruh komunitas pesat yang ada di seluruh Indonesia, kami bersatu hati menyembah Engkau Raja di atas segala raja. Kami percaya Engkau ada di setiap pribadi kami, di masing-masing tempat dimanapun kami berada, dan siap melawat setiap kami yang mengikuti ibadah online ini. Terima kasih Bapak, kami serahkan ibadah kami bagi seluruh para pelayan yang terlibat di sore hari ini. Pengurapan kuasa otoritas dari Roh Kudus menjamah mengurapi setiap hamba-hamba-Mu. Bahkan kami semua yang ada bersama-sama dalam ibadah ini, kami percaya lawatan-Mu sama kami nikmati sore ini. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada kesempatan ini kita akan sama-sama mendengarkan kesaksian dari anak-anak PBS dari Kampung Telaga, Kelurahan Koya Timur, Distrik Muara Tami, dari Kota Jayapura. Mari kita akan simak bersama-sama. Puji Tuhan, dari kesaksian anak-anak kita pada saat sore hari ini mengingatkan kita agar kita terus bergandengan tangan di dalam kasih Tuhan, sehingga
kita boleh mengerjakan visi yang telah Tuhan kerjakan sampai garis akhirnya. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita mau siapkan hati kita lebih lagi untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita mau pujikan satu pujian, saat ku menyembah, rohmu bekerja. Saat menyembahmu, rohmu bekerja. Saat pujimu, kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembah, saat bangun, rohmu bekerja. Saat pujimu, kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu, satu sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran Tuhan. Kita mau sama-sama katakan lagi, saat menyembahmu, saat menyembahmu, rohmu bekerja. Saat pujimu, kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu, satu sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu, satu sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu, satu sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran Tuhan. Ku rasakan kehadiran Tuhan. Ku rasakan kehadiran Tuhan. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Pak Yofan menyampaikan firman Tuhan. Baik Bapak Ibu, sahabat-sahabat pesat yang ada di seluruh Indonesia, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa dan kita berdoa. Kami mengangkat hati dan hidup kami kepadamu Tuhan untuk menerima firman-Mu. Oleh karena itu Bapa di sorga, sebelum kami akan ditaburi dengan firman Tuhan, kami minta urapan kuasa Roh Kudus memenuhi kami semua yang akan menerima firman-Mu dan hamba-Mu yang telah Tuhan percayakan untuk menyampaikan firman-Mu ini Tuhan. Hamba terbatas adanya, tetapi hamba-Mu percaya
Roh Kudus yang akan memampukan hamba-Mu untuk boleh menyampaikan isi hati Tuhan bagi kami semua. Semua media yang kami gunakan, kami percaya Tuhan urapi, sehingga itu akan memampukan kami boleh mengikuti ibadah ini sampai selesai. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, baik Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita akan sama-sama membuka Alkitab kita masing-masing. Pada sore hari ini, di kesempatan yang indah ini, saya rindu akan berbagi firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal yang ke-16, ayat yang ke-19, hingga ayatnya yang ke-24. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi kita semua. Bapak Ibu akan menyimak pemberitaan firman Tuhan. Matius pasal 6 ya. Oke, baik. Apakah suara saya sudah terdengar? Sudah terdengar. Oke, terima kasih. Baik, kita akan saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini, Matius 6 ayat 94. Demikian bunyi firman Tuhan, hal mengumpulkan harta. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Ya, demikian pembacaan firman Tuhan. Sekali lagi salam untuk kita semua. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus yang dimana pada kesempatan saat ini saya diberi kesempatan untuk sharingkan firman Tuhan melalui ibadah komunitas bersama, dan saya juga bersyukur di tahun ini saya bersama keluarga boleh berkesempatan menyaksikan ulang tahun pesat yang ke-34, dan tahun ini pun juga saya usia yang sama dengan pesat karena saya juga sudah berusia 30 tahun, dan ini semuanya karena anugerah Tuhan. Dan saya tidak menyangka bisa menikmati kasih Tuhan melalui pelayanan pesat yang ada. Baik Bapak Ibu, saya akan men-sharingkan firman Tuhan dengan tema yang sudah diberikan kepada saya, yaitu anak dapat membawa perubahan. Saya percaya bahwa mengapa anak dapat membawa perubahan, ini adalah hal yang tidak bisa kita pungkiri. Hal yang tidak bisa kita pungkiri artinya kita harus percaya bahwa anak merupakan pribadi yang paling berharga yang harus kita jaga. Oke, ya. Catatan-catatan firman Tuhan mudah-mudahan sudah
Ini. Yesus, ku cinta kau. Yesus, ku cinta kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Yesus, ku cinta kau. Yesus, ku cinta kau, ku agungkan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Yesus, ku cinta kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku akan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Kau Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan lanjutkan untuk menyimak firman Tuhan. Baik, terima kasih. Maaf untuk gangguan jaringan saya di tempat ini.
Bapak Ibu, saya minta maaf saya tidak akan share screen. Filenya akan saya kirim ke di-sharekan ke kita selanjutnya. Saya akan langsung saja kepada perenungan firman Tuhannya. Baik Bapak Ibu, satu bagian perenungan yang ingin saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini ada di ayat yang ke-21 dan 22 yang mengatakan, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh, jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Ya, Bapak Ibu, saya merenungkan bahwa anak begitu penting dan anak begitu berharga. Sehingga jikalau muncul pertanyaan siapakah anak itu, saya coba mengartikannya secara sederhana seperti ini. Anak adalah seorang manusia yang lahir dari hubungan cinta kasih sepasang suami istri. Yang kedua, anak adalah generasi kedua dari pasangan suami istri tersebut. Lalu yang ketiga, anak adalah keturunan pertama yang dilahirkan oleh manusia pertama. Itu terdapat di dalam Kejadian 1 ayat 28. Lalu yang keempat, anak adalah penggenapan janji Allah atau pemberian Allah kepada manusia. Itu bisa kita lihat di dalam Kejadian pasal 17 ayatnya yang ke-19 dan Yesaya ayat 9 dan ayat pasal 9 ayatnya yang ke-5. Berbicara tentang anak dapat membawa perubahan, maka hal yang penting sekali kita harus sepakati itu adalah bahwa ternyata sadar ataupun tidak sadar, sejak semulanya di dalam kandungan sekalipun, anak itu sudah melakukan perubahan. Nah, perubahan apa yang terjadi Bapak Ibu? Realita, kalau orang itu adalah perempuan dan dia masih gadis, dia akan tetap mempunyai kodrat seorang perempuan dengan status gadis. Tetapi ketika dia sudah memiliki calon bayi di dalam tubuhnya, maka status yang tadinya seorang gadis itu akan naik tingkat. Ya, statusnya akan bertambah lagi menjadi seorang calon mama atau biasa disebut dengan calon ibu. Nah, ketika anak itu lahir, maka dengan sendirinya perempuan yang tadi itu akan dikatakan seorang ibu atau seorang mama. Nah, oleh karena itu, di sini kita bisa melihat bahwa sejak semulanya, anak itu sudah melakukan perubahan dalam diri seseorang. Yang kedua, sepasang suami istri, yang sebelumnya mereka punya status adalah pasangan suami istri. Ketika Tuhan izinkan mereka memiliki keturunan, atau sudah ada janin dalam rahim istri, maka kedua orang tersebut, yang tadi satunya sebagai suami, yang satunya sebagai istri, itu akan berubah statusnya juga menjadi yang namanya bapak atau ibu, dan yang lebih sering kita kenal yaitu orang tua. Nah, hal ini saya melihatnya bahwa Tuhan memang menetapkan generasi itu sejak awal. Sehingga kita perlu menyadari bahwa betapa pentingnya generasi dalam kehidupan kita. Saya seringkali melihat beberapa informasi ataupun beberapa video berbicara tentang kekerasan terhadap anak, berbicara tentang banyak generasi yang disingkirkan, dibuang, mereka tidak diperhatikan secara manusia, secara pribadi. Saya merasa sedih. Lalu saya merenungkan, bagaimana caranya generasi-generasi seperti itu bisa menemukan harapan hidup mereka. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita menghendaki supaya banyak generasi melakukan perubahan. Tapi tanpa disadari, mereka sudah melakukan perubahan sejak sebelumnya. Sehingga ayat firman Tuhan yang saya renungkan pada sore hari ini, di dalam ayat 31, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada.
secara khusus memang konteks ini berbicara tentang hal-hal yang sifatnya finansial mungkin, atau hal-hal yang sifatnya sementara di dunia. Tetapi kalau kita mau merenungkan ini dengan satu perenungan yang sederhana, bahwa kalau kita memahami bahwa anak itu adalah pemberian Allah, maka tentunya mereka menjadi harta yang paling berharga yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Sehingga secara kekuatan daripada Tuhan ya, atau izin daripada Tuhan, maka di dalam hati kita, tentunya kita sebagai orang-orang yang mempercayai Tuhan sebagai pemberi hidup, itu sudah ada hati Tuhan di dalam hati kita. Sehingga kalau anak-anak yang kita sementara dampingi, anak-anak yang Tuhan titipkan untuk kita didik, mereka adalah harta yang paling berharga daripada Tuhan. Sehingga hati Tuhan yang ada di dalam hati kita itu, ketika kita melihat generasi itu sebagai harta yang paling berharga, maka di situ pun hati kita akan ke sana. Ya. Mengapa hal itu bisa terjadi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Karena saya merenungkan bahwa generasi memiliki kemampuan yang luar biasa, yang perlu kita jaga, yang perlu kita kembangkan. Ya. Saya tadi pagi di dalam ibadah komunitas kami di Tomohon, saya menyampaikan bagian firman Tuhan ini kepada kumpulan kami. Lalu saya mencoba untuk belajar melihat bagaimana respon orang tua dan anak. Saya belajar dari keadaan-keadaan di sekitar saya. Puji Tuhan, saya saat ini diizinkan Tuhan untuk boleh berkeluarga, dan kami saat ini berdoa ketika Tuhan mengizinkan suatu saat nanti kami diberikan keturunan. Tetapi kami percaya bahwa itu semua terjadi hanya atas izin Tuhan. Lalu saya mulai belajar daripada keadaan-keadaan di sekitar. Saya melihat bahwa ternyata anak ini memiliki kemampuan untuk merubah keadaan yang ada. Seperti tadi saya mengawali dengan merubah status seseorang. Lalu yang kedua, anak juga mampu merubah sikap seseorang. Ya, anak mampu merubah sikap seseorang. Kita belajar daripada kehidupan orang tua dan anak. Saya melihat beberapa keluarga yang memiliki anak, bahkan saya punya kakak yang memiliki anak, bagaimana cara ia berkomunikasi dengan anaknya, bagaimana ada orang-orang yang mempunyai anak lalu mereka berkomunikasi dengan mereka, anak-anak yang ada. Saya melihat bahwa ada hal-hal yang merubah sikap daripada orang tua. Percaya atau tidak, sekalipun kita adalah pribadi yang tegas sebagai orang tua, pribadi yang disiplin, pribadi yang tegas ya. Tetapi ketika kita berhadapan dengan seorang anak, maka kita akan belajar untuk turun satu tangga lebih turun ke bawah untuk sejajar dengan anak. Saya memperhatikan jikalau keluarga yang memiliki anak yang masih usia kecil, usia 0 sampai 5 tahun, lebih kecenderungannya kepada memberikan perhatian penuh. Saya teringat dengan ungkapan Bapak Gondo Wijoyo waktu kami pertemuan di Jogja. Beliau sempat mengatakan bagaimana caranya belajar penundukan diri. Belajar penundukan diri itu adalah kita belajar daripada seorang anak kecil. Dan saya melihatnya itu fakta. Penundukan diri artinya seperti ini. Bapak Gondo mengatakan bahwa sekalipun kita dalam kondisi yang sangat kelelahan atau sangat capek, atau mungkin kita diperhadapkan dengan berbagai persoalan, permasalahan, tapi ketika kita bertemu dengan anak itu, maka semua masalah itu akan hilang. Ataupun kita dalam kondisi-kondisi yang begitu tidak membahagiakan sekalipun, kalau pas kita pulang kerja, lalu anak itu keluar berlari-lari dari rumah, panggil papa, mama, maka yang menjadi persoalan kita itu akan diubahkan keadaannya. Sehingga saya melihat itu bahwa ternyata anak memiliki kemampuan yang besar untuk merubah sikap seseorang. Meskipun kita tegas, tetapi ketika kita berhadapan dengan anak-anak, maka sikap tadi kita yang tegas itu
atau disiplin, suka marah, ya tidak mungkin kita akan sering-sering marah kepada anak-anak. Dengan sendirinya, maka anak itu merubah sikap dan tingkah laku kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya saat mempersiapkan renungan ini, saya mencoba untuk mencari data. Saya mencoba mencari data di WHO. Di situ dikelompokkan kategori usia manusia, dari usia yang paling terkecil sampai yang dewasa dan orang tua bahkan lansia. Ternyata saya menemukan bahwa usia anak-anak itu dimulai dari usia 0 sampai 17 tahun. Itu masuk di usia anak-anak. Lalu 18 kepada usia 60 itu 65 kalau tidak salah, itu masuk di usia pemuda, ya. Lalu selanjutnya 60 ke tahun-tahun selanjutnya itu masuk kepada lansia. Ya, saya melihat bahwa kalau kita mengatakan bahwa anak mampu membawa perubahan, maka pertanyaannya adalah, kira-kira kita mau ukur perubahan itu dari skala usia anak-anak atau dari kemampuan anak itu? Saya memiliki sebuah pemahaman atau sebuah cara berpikir bahwa usia itu tidak menjadi standar mutlak untuk dikatakan bahwa anak ini di usia tersebut bisa mampu melakukan perubahan. Buat saya, usia tidak menjadi standar mutlak. Tetapi yang menjadi standar utama dalam kehidupan anak itu adalah potensinya. Sehingga bersyukur sekali dalam pelayanan pesat ini, satu kerinduan kita itu adalah memuridkan anak desa untuk menemukan atau mencapai puncak potensinya. Sehingga saya mengatakan bahwa anak-anak ini adalah pribadi-pribadi yang memiliki potensi yang luar biasa. Saya tidak berpikir mau mereka usia berapa tahun, mereka mau usia kapan baru melakukan perubahan. Tidak. Tapi satu hal yang saya percaya, bahwa sejak dalam kandungan, mereka sudah punya kekuatan-kekuatan besar yang mampu merubah suatu keadaan. Seperti tadi, mampu merubah status seseorang, mampu merubah sikap seseorang, bisa mampu merubah suasana, dan mampu merubah keadaan. Sehingga menurut saya, ya, kita perlu melihat bahwa anak-anak ini, mereka bukan masa depan yang akan datang. Ya, saya diingatkan oleh pernyataan ini dari orang tua saya di Tomohon, Bapak Domingus. Beliau mengatakan bahwa kebanyakan orang mengatakan bahwa anak-anak itu adalah masa depan gereja. Tetapi anak-anak bukan hanya masa depan gereja. Mereka adalah masa membawa perubahan masa kini dan masa yang akan datang. Dan saya sangat setuju dengan hal itu. Mengapa saya sangat setuju dengan hal itu? Karena cara pandang seseorang, ya, cara pandang seseorang terhadap generasi ini akan berpengaruh pada situasi yang akan kita kerjakan. Sehingga firman Tuhan di dalam ayat 22 dikatakan demikian. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Yang seringkali terjadi itu adalah cara pandang kita kepada generasi. Saya dulunya berpikir bahwa orang-orang yang seperti saya, yang masih ada di kampung, karena dengan budaya yang begitu kuat, kita selalu diintimidasi bahwa anak kecil itu tidak bisa berbuat apa-apa. Anak kecil tidak tahu apa-apa. Ya. Dan itu sesuatu yang memang mematahkan, atau bisa katakan mematikan semangat juang anak-anak atau generasi. Ya. Sehingga seakan-akan hanya orang dewasa sajalah yang mampu bisa melakukan sesuatu dengan hal-hal yang luar biasa. Ternyata tidak. Mengapa hal itu terjadi? Karena cara pandang. Cara pandang kita kepada generasi dan kepada anak-anak. Tetapi kalau kita merindukan anak dapat membawa perubahan, mau dan tidak mau kita perlu yang namanya perubahan dalam diri generasi. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang saya seringkan ini berbicara tentang harta yang mau dikumpulkan di sorga.
saya memunculkan pertanyaan, apa yang harus kita kumpulkan ke sorga nanti? Setiap orang punya tanggung jawab secara pribadi untuk mempertanggungjawabkan hidupnya di hadapan Tuhan. Dan hal yang harus kita sadari itu adalah firman. Satu-satunya kekuatan yang akan membawa kita bisa menjadi harta yang tidak akan hilang nantinya, itu adalah firman. Saya juga sangat setuju dengan pernyataan Ibu Rida waktu beliau menyampaikan di acara ulang tahun. Dasar yang benar itu adalah firman. Sementara kita membangun generasi, maka mau dan tidak mau kita harus membangun mereka di dalam dasar yang benar, yaitu Yesus Kristus atau firman. Ya. Mereka perlu mengalami firman itu. Generasi perlu menerima firman. Dan mereka perlu hidup dalam firman. Sehingga mereka suatu saat nanti menjadi harta yang tidak akan hilang. Ya. Ketika mereka menyelesaikan tugas di dalam bumi ini, saya percaya bahwa kita kembali ke surga nanti. Itu kita hanya akan kembali dengan karakter dan iman. Ya. Sehingga saya tidak melihat mereka sebagai generasi-generasi yang hanya akan berlalu begitu saja. Tetapi kalau beranjak dari pengalaman demi pengalaman, Tuhan izinkan saya boleh bertemu dengan banyak generasi. Saya bersyukur waktu ada di pesat, Tuhan izinkan saya boleh hadir di tengah-tengah generasi. Pengalaman pertama saya boleh bertemu dengan anak-anak itu adalah waktu di Toraja. Saya bersama kakak tingkat dan teman sepelayanan kami di Toraja, kami mencoba untuk merangkul beberapa anak-anak desa. Kita mencoba untuk membawa mereka tinggal bersama-sama dengan kita di poskonya pesat. Satu hal yang sering kami doakan itu adalah bagaimana caranya kami bisa menolong mereka. Tapi Tuhan tidak terbatas untuk menolong kami. Dari 2 orang anak yang pertamanya harus tinggal dengan kami, bertambah menjadi 4, dan puji Tuhan. Di tahun 2015, kami boleh hidup bersama-sama dengan mereka, dan sampai hari ini, salah satunya sudah masuk kuliah di sekolah Alkitab, dan satunya baru SMA kelas 3. Yang satu memang saya tidak mau katakan gagal, tetapi mungkin karena faktor merasa adalah anak paling bungsu, mengambil keputusan untuk tidak melanjutkan studi. Dan yang satunya atas izin Tuhan, ia boleh dipanggil pulang oleh Tuhan. Tapi salah satu kesyukuran terbesar daripada pribadi yang dipanggil pulang oleh Tuhan itu adalah dia berasal dari keluarga yang memiliki agama suku, Aluk Tugolo. Dia adalah satu-satunya anak yang dibaptis pada saat kami pelayanan tahunan. Dia mengambil keputusan untuk dibaptis. Setelah dia dibaptis dan memasuki usia SMP kelas 3, Tuhan memiliki rencana yang indah dan dia harus kembali ke Bapa di sorga. Mengapa saya menceritakan kesan ini? Karena saya melihat bahwa jikalau saya melihat generasi dari usia, maka potensi-potensi yang ada dalam diri mereka itu akan terlewatkan. Tetapi saya selalu belajar untuk melihat mereka, kemampuan-kemampuan yang ada dalam diri mereka. Saya tidak mau tahu mereka usia berapa bulan, berapa hari, berapa tahun. Tapi saya selalu percaya bahwa dalam diri mereka ada potensi besar yang harus saya tolong, yang harus saya dampingi untuk mereka bisa temukan. Itu yang menjadi kerinduan saya. Dan harapan saya, kita semua yang saat ini bergerak dalam memuridkan generasi. Mungkin awalnya kita memiliki cara pandang yang sama dengan orang-orang yang tidak mengenal Kristus. Melihat generasi ini tidak mampu membawa perubahan. Tapi kita punya satu tekad yang kuat. Anak dapat membawa perubahan. Mengapa demikian? Karena anak adalah harta yang paling berharga. Saya mengutip satu pernyataan waktu acara penamatan NDP dan Bapak Domingo Serirung menyampaikan firman Tuhan tentang anak panah. Lalu beliau sempat menyinggung bahwa anak itu adalah milik Allah. Dan kalau yang namanya milik Allah itu menjadi pusaka.
Dan kalau yang namanya pusaka itu artinya satu-satunya senjata terakhir yang dimiliki oleh seorang pahlawan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika dengan demikian, maka tidak salah kalau kita ini bergerak dalam bidang pendampingan anak, mendampingi anak. Itu adalah cara yang sangat tepat. Ya, kita memulainya dengan langkah memperkenalkan mereka dengan Kristus, membawa mereka dekat dengan Kristus. Mereka mengalami Kristus, dan pada akhirnya mereka akan menjadi serupa dengan Kristus. Itu menjadi sebuah kerinduan terbesar kita semua. Dan itu menjadi kekuatan buat saya secara pribadi bersama keluarga. Kami berkomitmen untuk tetap menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang selalu mendedikasikan hidup kepada generasi. Mengapa? Karena kami sadar, dan saya secara pribadi menyadari bahwa tanpa adanya generasi, maka perubahan itu akan sebagai mimpi yang berlalu. Tetapi jikalau ada generasi yang betul-betul kita persiapkan dengan baik dan matang, cepat atau lambat, percayalah, perubahan itu pasti terjadi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema yang dibagikan itu adalah anak dapat membawa perubahan. Di dalam PowerPoint saya coba membuat analisa sederhana, yaitu kira-kira apa yang harus dirubah. Kalau bicara tentang perubahan, kira-kira apa yang harus dirubah? Yang pertama itu adalah cara berpikir manusia. Cara berpikir manusia itu yang perlu dirubah. Karena kalau cara berpikirnya berubah, maka dengan sendirinya kehidupan orang itu pun pasti berubah. Ya, saya sering berbicara kepada adik-adik di Pondok Bina Siswa Pemohon, bahkan beberapa teman-teman, saya berkata seperti ini. Saya secara pribadi tidak punya kekuatan untuk merubah saudara menjadi seperti apa yang harus saya inginkan, atau mungkin menjadi seperti apa yang orang lain harapkan. Saya tidak punya kekuatan itu. Tetapi saya punya satu kesempatan, yaitu berkesempatan merubah cara berpikir. Ya, mengapa? Karena saya percaya bahwa kalau orang cara berpikirnya berubah, maka tentu hidupnya berubah. Mengapa demikian saya katakan? Saya belajar dari pribadi saya. Kalau dulunya saya memiliki cara berpikir yang hanya berpikir bahwa saya cuman sampai di titik ini, ya, maka hidup saya pasti tidak berubah. Tetapi ketika saya memiliki cara berpikir yang benar bahwa masih ada harapan, saya terus berjuang, maka hidup saya berubah. Puji Tuhan, itu menjadi kesaksian hidup dalam pribadi saya. Sehingga apa yang harus dirubah? Yang pertama itu adalah cara berpikir manusia. Yang kedua itu adalah mental manusia. Ya, mengapa saya membuat analisa ini bahwa mental manusia itu yang harus dirubah? Kebanyakan perubahan itu tidak bisa terjadi karena masih ada yang namanya mental yang tidak berani. Ya, Pesat punya salah satu nilai itu adalah courage, keberanian. Berani mengatakan yang benar sekalipun itu orang lain tidak setuju. Ya, keberanian. Jadi mental keberanian itu perlu dialami oleh setiap generasi. Mereka bisa berani menerobos sebuah keadaan yang mungkin mustahil bagi orang lain. Tapi ketika mereka temukan harapan yang pasti, maka mereka akan memiliki mental yang berani. Tetapi kalau kita memiliki mental yang pesimis, sedikit-sedikit merasakan bahwa saya tidak bisa, maka perubahan itu akan lambat terjadi. Tetapi kalau kita melihat bahwa ini adalah peluang-peluang yang baik, kita memiliki sikap optimis bahwa ini semua terjadi atas kuasa dan kehendak Tuhan. Dan yang mengerjakan adalah kita. Maka mental kita itu adalah mental seorang pejuang. Mereka adalah pribadi-pribadi yang harus berjuang menjalani hidup. Ya. Yang ketiga, apa yang harus dirubah? Suatu keadaan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang suatu keadaan ini, seringkali kita melihat dalam lingkup yang luas. Ya, contoh ya, saya melihat bahwa saya mendampingi anak-anak PBS yang dari Wana dan di Lauje. Saya percaya bahwa saya dengan keluarga dipercaya melanjutkan tugas ini karena sudah ada orang-orang terdahulu yang meletakkan dasar yang benar. Dan ini adalah sebuah perubahan ya dalam lingkup yang luas, yaitu sebuah
wilayah. Secara umum akan dikatakan bahwa Wana dan Lauje akan mengalami lawatan Tuhan. Dan itu benar, pasti mereka alami lawatan Tuhan. Tetapi yang terpenting itu adalah, saya selalu berdoa, Tuhan, jamalah hati generasi ini, supaya mereka sendiri mengalami perubahan dalam diri mereka. Ketika mereka mengalami perubahan dalam hidup mereka, dan mengalami perubahan yang berarah kepada Kristus, maka dengan sendirinya perubahan besar yang akan terjadi di daerah mereka, Tuhan pasti melawat mereka. Mengapa demikian? Karena ketika ada orang-orang benar di situ, maka musibah apapun, Tuhan akan menyelamatkan kota itu karena ada orang-orang benar di situ. Ya, itu adalah iman saya, merubah suatu keadaan. Ya, yang selanjutnya sudah mau akhir renungan saya. Bagaimana caranya perubahan itu dapat terwujud? Ya, saya menemukan dua hal, yaitu yang pertama dengan cara Allah. Bagaimana perubahan itu dapat terwujud? Kita perlu menggunakan cara Allah. Bagaimana caranya kita bisa menggunakan cara Allah? Yaitu kita meminta, ya, dan kita percaya kepada Sang Pemberi untuk memberikan caranya bagi kita melalui hikmat yang Tuhan turunkan atau Tuhan wahyukan kepada orang-orang yang menjadi pemimpin-pemimpin kita ikut memikirkan, atau bahkan orang-orang yang selalu berkontribusi baik untuk pelayanan ini. Yang kedua, bagaimana caranya perubahan itu dapat terwujud? Itu dengan partisipasi manusia. Tentunya perubahan itu tidak akan terjadi jikalau manusia tidak mau mengambil bagian. Nah, dalam hal secara khusus anak, maka kita perlu membimbing anak-anak yang ada. Baik itu anak-anak kita sebagai anak kandung, ataupun anak-anak yang bukan secara biologis menjadi anak kita. Tapi kita melihat mereka itu adalah pemberian Allah. Maka kita tidak akan memberikan sebuah batasan-batasan tertentu. Oh, karena dia bukan anak kandung saya. Dia bukan karena anak keluarga saya. Dia bukan karena anak daripada kampung halaman saya. Tetapi kita melihat mereka sebagai pemberian Allah yang perlu kita dampingi. Dan kita perlu kembangkan semangat juang mereka. Yaitu dengan cara melakukan pendampingan, mendidik mereka, memberikan kesempatan untuk mereka bisa mengeksplorasi setiap kemampuan-kemampuan mereka. Ya. Yang berikut. Setelah kita melihat bagaimana caranya perubahan itu terwujud, maka saya memiliki satu pertanyaan lagi. Bagaimana respon kita terhadap generasi yang Allah percayakan kepada kita? Ada 6 poin yang saya akan bagikan. Yang pertama itu adalah menyadari dengan penuh bahwa anak adalah objek kasih Allah, sasaran kasih Allah, atau generasi adalah sasaran kasih Allah. Atau secara iman dan percaya, manusia adalah sasaran kasih Allah. Ya. Jadi ketika kita melihat manusia atau anak itu sebagai manusia, maka kita harus sadari bahwa mereka adalah sasaran kasih Allah yang tidak harus dibuat pudar oleh sebuah keadaan apapun, atau mungkin kita yang melakukannya membuat mereka terhambat mengalami kasih Allah itu. Yang kedua, anak harus dilayani dengan penuh kasih yang tulus, ya. Dan ini tidak mudah, Bapak Ibu. Saya memang belum punya anak, tetapi seringkali kalau melayani anak orang lain, melayani anak keluarga, memang tidak mudah, ya. Ada saatnya di mana kita dibuat jengkel, kita dibuat kesal, ya. Tapi itulah cara Tuhan untuk mendewasakan saya dan Bapak Ibu, ya. Supaya kasih yang ada di dalam hati kita itu tidak dipengaruhi oleh keadaan. Karena kita menyadari penuh bahwa anak adalah objek kasih Allah. Yang ketiga, saya mengutip pernyataan pada Minggu, anak merupakan pusaka terakhir yang kita miliki, atau tidak ada gantinya lagi. Jadi kalau sudah tidak ada lagi generasi, maka tidak ada lagi sesuatu yang kita bisa andalkan untuk melakukan. Hanyalah dengan cara Tuhan. Tuhan sendiri yang akan berpilihan. Tetapi kalau masih ada generasi,
maka itu adalah pusaka yang harus kita pegang. Yang keempat, membangun rasa keberanian mereka untuk berjuang. Jadi anak-anak ini perlu kita latih untuk rasa keberanian mereka itu. Untuk berjuang itu jangan mudah. Karena hidup ini tidak baik-baik saja ya. Hidup ini tidak aman-aman saja. Hidup ini penuh dengan tantangan. Dengan ancaman. Sehingga kita harus melatih mereka berani. Berani menerobos keadaan-keadaan yang sulit sekalipun. Yang kelima, menghargai usaha dan perjuangan anak. Ya, waktu Bapak Budi Marianto minggu lalu, beliau mengatakan bahwa kita harus memberikan pujian atau menghargai, menghormati perjuangan anak. Dan saya setuju dengan hal itu. Yang terakhir keenam itu adalah melatih anak-anak menjadi pribadi-pribadi yang unggul dalam karakter hidup mereka. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Sebagai refleksi dalam perenungan firman Tuhan pada sore hari ini. Sebagai pribadi yang dipercaya oleh Allah untuk menjaga pemberiannya yang paling berharga. Maka pertanyaan sederhana adalah, pemberian terbaik apa yang dapat kita berikan kepada generasi? Pertanyaan ini akan menjadi pertanyaan bagi kita semua, dan itu akan dijawab sesuai dengan pengalaman pelayanan Bapak Ibu Saudara. Sehingga kalau generasi adalah pemberian Allah yang paling berharga, maka kita sebagai penerima pemberian itu, kita bukan hanya menerima untuk keberadaan kebutuhan kita saja, tetapi di situ pun juga ada tuntutan. Atau ada harga yang harus kita lakukan juga, yang harus kita bayar. Yaitu pemberian terbaik apa yang dapat kita berikan kepada generasi. Mengakhiri perenungan saya pada sore hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, marilah ketika kita merenungkan firman Tuhan bahwa karena di mana generasi itu berada, di situ hati kita berada. Dengan catatan bukan berarti generasi menjadi pengendali daripada semuanya lalu kita melupakan Tuhan. Tetapi kita menyadari dengan penuh bahwa generasi adalah pemberian Allah yang memiliki kemampuan untuk kita bisa mengembangkannya bersama-sama. Sehingga di mana generasi itu berada, di situ hati kita pun berada. Karena kita percaya bahwa generasi itu adalah harta yang tidak bisa dimakan nyengat dan karat pun sekalipun. Karena mereka adalah pribadi-pribadi yang hebat dan luar biasa. Ya. Dan marilah kita merubah cara pandang kita kepada generasi. Ya. Jika mata kita baik, maka baik juga keadaan yang ada. Jika kita melihat hal-hal itu dengan baik, maka kebaikan itu akan mengikuti. Mengapa demikian? Karena firman Tuhan di dalam Kejadian. Sejak penciptaan Allah sudah berfirman. Allah melihat semuanya itu baik. Maka dengan itu, kita perlu melihat generasi itu adalah generasi-generasi yang unggul. Oleh karena itu Bapak Ibu, pada kesempatan sore hari ini, kerinduan saya, kita semua yang ada di garis depan sekalipun, percayalah bahwa kita ditempatkan di dalam tugas dan tanggung jawab yang sesuai dengan kapasitas masing-masing. Jangan takut, karena kita menjaga pemberian Allah yang akan dipertanggungjawabkan suatu saat nanti. Ketika kita menjaga mereka dengan baik dan benar, mereka mengalami Kristus dan serupa dengan Kristus, maka tidak sia-sia usaha dan jerih lelah kita. Kiranya firman Tuhan pada sore hari ini memampukan kita untuk diteguhkan dan tetap semangat dalam pelayanan. Sekali lagi saya sampaikan, selamat ulang tahun buat pelayanan Desa Terpadu dan buat semua pelayan-pelayan Tuhan yang ada di dalam pelayanan. Tanpa Bapak, Ibu, Saudara, dan kita semua, maka kita tidak akan melihat perubahan yang besar. Terlebih daripada itu, tanpa Tuhan, maka perubahan itu tidak akan terjadi. Oleh karena itu, marilah kita melangkah bersama-sama dengan Tuhan. Maka Tuhan pasti akan membuka jalan. Amin untuk perenungan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dengan kasih
Saya minta dengan kasih Ibu Vidi memimpin kita di dalam doa perenungan firman Tuhan yang sudah saya sampaikan pada sore hari ini. Ya, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu buat pelayanan ini. Untuk kemurahan Tuhan mempercayakan kami melayani anak-anak. Bahkan Engkau memberi kami kesempatan dipercaya untuk membawa anak-anak ini dalam perubahan-perubahan hidup mereka. Kami tahu karena Tuhan saja yang memampukan kami sehingga pelayanan ini dapat kami lakukan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, dan jika Tuhan mempercayakan hal yang penting ini buat kami, ajar kami Tuhan untuk tetap terus melakukan itu dengan takut akan Tuhan. Terima kasih memberkati hamba-Mu Pak Yuven dalam nama Yesus dalam membimbing anak-anak PBS di Tomohon. Tuhan tolong berikan anugerah-Mu, kemurahan Tuhan boleh dialami, hikmat yang daripada Tuhan menuntun, sehingga Engkau menunjukkan jalan-jalan-Mu Tuhan. Terima kasih, beliau boleh menjadi teladan, boleh menjadi mentor, boleh juga menjadi role model bagi setiap anak-anak PBS yang dibina di Tomohon. Bersama keluarga, kami berdoa, Engkau Tuhan menuntun mereka, keluarga yang baru ini ditunjukkan jalan oleh Tuhan. Sehingga keluarga ini hari-hari hidup mereka mempersembahkan yang terbaik dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami mengucap syukur kepada Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih banyak Ibu Vidi. Waktu dan selanjutnya saya kembalikan kepada pemimpin pujian. Terima kasih. Saya mewakili seluruh komunitas pesat yang ada di seluruh Indonesia mengucapkan terima kasih kepada Pak Yuven yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada ibadah online sore ini. Bapak Ibu, kita akan sama-sama berdoa, menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan yang nanti akan dipimpin oleh Pak Emi. Tapi sebelumnya kita akan pujikan Tenanglah Kini Hatiku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Tias akan kejam, tetap ku rasakan Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Pada Pak Amin kami persilakan. Suara. Halo, selamat sore. Saya dengar suara. Bisa Pak, silakan Pak. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk sore hari ini dalam ibadah komunitas pesat yang boleh berjalan dengan baik. Kami percaya semua ini karena anugerah Tuhan. Dan terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar, yang dapat kami lakukan dalam kehidupan kami, dan menjadi berkat Tuhan buat anak-anak yang Tuhan percayakan. Kami juga berdoa Tuhan untuk para hamba-Mu yang melayani pada sore hari ini, Tuhan berkati dan pelayanannya dalam aktivitasnya Tuhan.
Tuhan, kami bersyukur untuk pesan khususnya yang sudah menyertai selama 34 tahun ini. Tuhan, kami percaya semua ini tidak mudah, dan kami percaya Tuhan kalau pesat boleh menjadi berkat Tuhan bagi bangsa ini, Indonesia khususnya, juga setiap bangsa-bangsa yang ada, menjadi berkat bagi anak-anak, bagi setiap daerah, desa-desa Tuhan, dan pesat boleh terus maju untuk tahun-tahun yang akan datang. Boleh Tuhan terus pakai dalam setiap pelayanan yang ada Tuhan di komunitas pesat khususnya. Kami berdoa untuk para pemimpin kami, para direktur, manajer, supervisor. Tuhan, Kau memberkati hamba-Mu ini Tuhan, setiap tugas yang tanggung jawabnya yang harus dikerjakan Tuhan. Kami berdoa di nama Tuhan Yesus, juga bagi setiap kami yang Tuhan percayakan, mendidik setiap anak-anak yang Tuhan berikan di setiap daerah, di setiap pelosok, di bangsa kami Indonesia ini Tuhan. Kami menyerahkan setiap anak-anak Tuhan percayakan bagi kami, untuk boleh mendidik mereka, dan mereka untuk mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk setiap guru-guru yang ada di setiap daerah, setiap pelosok di bangsa Indonesia ini Tuhan. Kami berdoa bagi mereka Tuhan, dan kami tidak tahu keberadaan mereka, kami percaya Tuhan, Kau Tuhan selalu menyertai setiap hamba-Mu Tuhan dan pelayanan yang ada. Tuhan yang tahu setiap program mereka, setiap apa yang mereka perlukan Tuhan, kami menyerahkan semuanya di tangan-Mu. Bila ada rekan kami yang sakit, kami berdoa di nama Tuhan Yesus, ya Tuhan sendiri yang memberikan kesembuhan, pemulihan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan setiap kami dalam tangan-Mu Tuhan, terus menopang ke depan yang lebih baik lagi, buat tetap setia melayani Tuhan sampai akhir Tuhan. Boleh kami mengawali dan kami berakhirnya dengan baik. Makasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia khususnya Tuhan, yang Engkau kiranya pulihkan bangsa kami dari segala masalah persoalan yang ada Tuhan, khususnya untuk COVID yang 19 yang saat ini masih melanda di bangsa kami. Kami berdoa di nama Tuhan Yesus, dan Tuhan sendiri yang menghalus semua ini. Kami percaya melalui semua ini Tuhan punya rencana bagi bangsa kami Indonesia. Dan bangsa kami ampuni segala dosa hidup kami tidak berkenan Tuhan. Dan bangsa kami boleh menangkan untuk Tuhan. Berdoa untuk pemimpin kami bangsa ini, Bapak Jokowi. Tuhan Kau memberkati, kiranya dia boleh memimpin di bangsa ini takut akan Tuhan, dan juga melaksanakan segala tugasnya dengan baik dan menyelesaikannya dengan baik Tuhan. Kami menyerahkan semua ini dalam tangan-Mu, setiap menteri yang ada, anggota DPR, MPR, dan setiap jajarannya Tuhan, kami berdoa kiranya mereka boleh menjalankan tugasnya dengan takut akan Tuhan, jauhkan dari segala hal yang tidak berkenan Tuhan, bahwa bangsa kami boleh dimenangkan bagi Tuhan. Kami menyerahkan bangsa kami khususnya Indonesia dalam tangan Tuhan, dan pemulihan boleh terjadi di bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk para dokter, perawat yang menangani COVID ini. Tuhan Kau juga memberkati setiap dokter yang ada, para perawat yang ada Tuhan. Tuhan juga memberkati mereka dan pelayanan mereka Tuhan. Ya Tuhan yang melindungi, memagarin dengan malaikat-Mu. Makasih Tuhan Yesus. Kami percaya semua yang Kau berikan Tuhan, dan Kau persembahkan semuanya itu hanya dari Engkau. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan setiap hidup kami semuanya dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus Kau memberkati setiap pemimpin kami yang ada Tuhan. Makasih Bapa, kami bersyukur untuk semuanya, dan kami akan mengakhiri doa kami pada sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih Pak Amin yang sudah menaikkan doa syafaat pada saat sore hari ini. Sebelum mengakhiri ibadah ini, mungkin ada pengumuman. Apakah ada pengumuman? Tidak ada, Pak. Baik.
Bapak Ibu dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan sama-sama mengakhiri ibadah sore hari ini. Kita mau sama-sama pujikan, kiranya Tuhan berkenan. Kiranya Tuhan berkenan berkati rumah keluargamu, apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Sekali lagi, kiranya Tuhan berkenan. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargamu, apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Kepada Pak Yuven dipersilakan untuk doa penutup. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara dan sahabat pesat di seluruh Indonesia, kita satu dalam doa untuk mengakhiri persekutuan kita bersama pada sore ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, pujian syukur kami naikkan kepadamu, karena atas anugerah Tuhan kami boleh beribadah bersama-sama. Dan saat ini kami sudah membelajarkan firman Tuhan, kami sudah menaikkan pujian dan penyembahan kami. Kiranya Tuhan memberkati persekutuan kami ini dan persekutuan kami selanjutnya, waktu yang akan datang. Kami berdoa Tuhan dalam pelayanan kami ke depan. Kiranya kuasa dan kebenaran dari Allah Bapa dan kasih di dalam Yesus Kristus dan persekutuan di dalam Roh Kudus akan menyertai kami sampai pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih Pak Yuven. Ibadah kita selesai. Mari terus menjadi agen perubahan dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah melayani. Tuhan memberkati. Bapak Ibu yang sudah bergabung. Sampai ketemu Senin depan. Keagungannya mengatasi langit, sebab sujud di hadapannya. Terima kasih semuanya, Tuhan berkati. Shalom. Terima kasih, Tuhan berkati. God bless. Terima kasih Pak Yupen. Terima kasih Pak Yupen. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kak Yuven. Pelayanan. Salam dari keluarga buat semua, rekan-rekan semua. Amin. Dedi. Terima kasih Yuven. Terima kasih juga teman-teman worship. Yang sudah Terima kasih Pak Yuven dan Bu Surni. Ya, terima kasih Bapak. Sampai jumpa Senin depan. Halo Agnes.
Hai Tante Vidi, coba Tante Vidi panggil. Hai Om Lili. Hai Agnes. Bisa keluar Halo. bisa keluar ya. Ketutupan ini.